Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Mulyati dari STAI Al-Azhari Cianjur. Baik, di sini saya akan mereview sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020 yang disusun oleh Widya Suci dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro tahun pelajaran 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Baik teman-teman, selanjutnya latar belakang masalah. Guru di sini mempunyai peran utama dalam memberikan pengetahuan kognitif, sikap dan nilai afektif dan keterampilan atau psikomotor kepada anak didik. Sedangkan dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan utama adalah metode dan media sarana pembelajaran yang sesuai dengan pokok pembahasan mata pelajaran yang dianggap efektif dan relevan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil ketika survei yang peneliti lakukan di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggumus pada tanggal 19 November 2018 melalui wawancara yang peneliti lakukan kepada 10 peserta didik kelas 10 pelajaran Al-Islam pada umumnya tidak dianggap oleh peserta didik sebagai pelajaran yang sukar. Para peserta didik tidak pernah mengkategorikan mata pelajaran Al-Islam sebagai momok seperti halnya pada pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lainnya. Tetapi pada kenyataannya nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Islam tidak lebih baik dari mata pelajaran yang dianggap sukar tersebut. Permasalahan ini muncul bukan hanya karena kemampuan dan motivasi belajar peserta didik yang kurang, namun ketika peneliti menanyakan tentang sejauh mana media digunakan atau seringkah guru menggunakan media ketika pembelajaran berlangsung, para peserta didik tersebut mereka mengatakan bahwa pembelajaran guru sangat jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Dalam hal ini, kreativitas guru Al-Islam dalam mengelola pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peneliti juga menanyakan kepada 10 peserta didik tersebut tentang lebih suka mana antara ketika guru mengajar dengan menggunakan media dengan ketika tidak menggunakan media dan apa alasannya. Dan mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka ketika guru menggunakan media dengan alasan ketika guru menggunakan media maka materi yang disampaikan oleh guru tersebut lebih mudah dipahami. Kemudian mereka tidak cepat bosan ketika belajar. Proses pembelajaran akan lebih menarik karena mereka tidak hanya mendengarkan guru menayangkan materi, namun mereka juga bisa melihat slide atau foto yang disediakan oleh guru. Peneliti juga sempat menanyakan kepada guru Al-Islam yang bersangkutan yaitu Ibu Jida Amalia SPD tentang sejauh mana guru menggunakan media ketika mengajar dan bagaimana hasil belajar Al-Islam para peserta didik selama ini. Guru tersebut menyampaikan tidak selalu menggunakan media ataupun LCD proyektor ketika mengajar di kelas. Dan terkait hasil belajar beliau mengatakan hasil belajar Al-Islam peserta didik jika dilihat dari hasil ulangan dan praktik banyak sekali dari mereka memang yang hasilnya kurang memuaskan, bahkan ada yang kurang dari KKM. Selanjutnya, hasil yang kurang memuaskan yang peserta didik peroleh ini bisa dipicu dari adanya beberapa permasalahan, seperti banyaknya peserta didik yang sering meremehkan atau menganggap gampang mata pelajaran Al-Islam. Proses pembelajaran yang berlangsung kurang menarik sehingga peserta didik akan merasa cepat bosan. Kurangnya keaktifan belajar peserta didik.
dalam bertanya, bahkan mereka hanya duduk diam dan enggan bertanya, padahal banyak materi yang kemungkinan mereka belum pahami, dan banyak peserta didik yang tidak memperhatikan penjelasan dari sang guru ketika di kelas. Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari segi hasil. Asumsi dasar ialah proses pembelajaran yang optimal memungkinkan hasil belajar yang optimal pula. Ada korelasi antara proses pembelajaran dengan hasil yang dicapai. Makin besar usaha untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran, makin tinggi pula hasil atau produk dari pembelajaran tersebut. Kepada pembaca, peneliti ingin membagi pengetahuan tentang pengaruh media pembelajaran berbasis media audiovisual ini terhadap hasil belajar Al-Islam peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus. Banyaknya alat-alat teknologi atau media canggih yang dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti media komputer, LCD proyektor yang merupakan alat modern berbasis multimedia. Nah, melalui media atau teknologi seperti itu, maka pendidik bisa dengan mudah menyampaikan materi juga tugas-tugas secara interaktif serta variatif kepada para peserta didiknya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya penggunaan multimedia dan salah satunya teknologi berbasis media audiovisual yang dimanfaatkan ini dapat membantu bahkan bisa mempermudah pendidik dalam upaya untuk meningkatkan juga menciptakan sikap semangat serta menumbuhkan kualitas belajar peserta didik dengan cara melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media. Maka bisa menjadi alternatif yang juga bisa membantu peserta didik dalam belajar. Problem yang dihadapi di sini yaitu bagaimana proses penggunaan model pembelajaran tersebut yang menjadi media pembelajaran menjadi pendukung pada aktivitas pembelajaran di sekolah. Jadi bisa diketahui dari latar belakang tersebut bahwasanya anak-anak bosan ketika belajar mata pelajaran Al-Islam tidak memakai media. Nah, guru tersebut ini berinisiatif untuk mengadakan pembelajaran menggunakan media yaitu media audiovisual. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Disebut dengan kuantitatif karena data-data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang datanya berupa angka yang digunakan sebagai alat untuk membantu sebuah keterangan. Nah, peneliti ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang ada menggunakan angka-angka. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada hasil penelitian. Menurut Hamalik, bahwa hasil belajar adalah menunjukkan kepada prestasi belajar peserta didik. Sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku peserta didik. Dari pengertian hasil belajar di atas dapat dipahami bahwa hasil belajar pada umumnya lebih dipandang sebagai prestasi belajar peserta didik dan prestasi belajar tersebut didapat dari adanya pola perubahan sikap dan juga tingkah laku yang lebih baik dari peserta didik selama belajar. Hasil belajar ini biasanya akan terlihat setelah adanya evaluasi proses belajar.
Suprijono mengemukakan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, kecakapan, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Nah, adanya perubahan-perubahan baik seperti munculnya nilai-nilai perbuatan yang baik, timbulnya pemahaman tentang sebuah pengertian, sikap-sikap, dan adanya motivasi serta timbulnya sebuah keterampilan ini adalah merupakan bentuk dari hasil belajar yang kemudian akan menjadi wujud sebuah prestasi belajar bagi peserta didik. Baik teman-teman, setelah hasil belajar, kita berlanjut ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamu tahun pelajaran 2019-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan data dengan menggunakan rumus C kuadrat yang diperoleh hasil X hitung sebesar 7,276 yang kemudian setelah dikonsultasikan dengan X tabel dengan DB 9 baik pada taraf signifikan 5% atau 16,919 maupun taraf signifikan 1% atau 21,666, ternyata nilai X hitung lebih kecil dari X tabelnya, sehingga pada penelitian ini hipotesis alternatif atau HA ditolak dan diterima namun dengan tingkat hubungan rendah. Dapat disimpulkan pada penelitian ini media pembelajaran tidak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah Gisting Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020. Meskipun tergolong rendah, tingkat tidak ada pengaruhnya, namun hal tersebut tidak bisa diabaikan karena media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang bias berpengaruh terhadap hasil belajar Al-Islam peserta didik. Nah, baik teman-teman, sudah selesai reviewan skripsi dari saya. Selanjutnya ada tanggapan dari saya, yaitu setelah membaca lalu mereview skripsi tersebut, saya menjadi mengerti dan paham mengenai pembuatan skripsi dan memberikan sebuah gambaran untuk saya dalam menyusun skripsi tersebut. Nah, dan skripsi tersebut menurut saya sangat komplit dan bahasanya pun mudah dipahami dan mudah juga untuk dimengerti. Nah, itulah teman-teman hasil reviewan skripsi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dari saya dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.